Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih untuk siswa-siswa kelas 7 MTSN Negeri Boyolali. Perkenalkan, nama saya Zainuddin Aprianto. Saya pengampu mata pelajaran prakarya. Dalam satu semester ini nanti kita dipertemukan dengan dua mapel. Yang pertama mata pelajaran Al-Quran Hadis, dan yang kedua dengan mata pelajaran prakarya. Mari sebelum pelajaran kita mulai, mohon nanti untuk memperhatikan video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Untuk komennya nanti tolong diisi nama dan kelas, karena itu untuk mewakili absensi anak-anak semua. Sebelum masuk ke materi, mari kita awali dengan bacaan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali pelajaran di pagi siang hari ini, pada hari Rabu tanggal 4 Agustus tahun 2021 jam 10 sampai jam 11 siang. Nah, untuk bab pertama yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu kerajinan dari bahan lunak. Kerajinan dari bahan lunak ini yang kita bahas nanti. Satu, prinsip kerajinan bahan lunak. Padahal di Indonesia itu banyak yang namanya sampah, jarang yang digunakan. Karena apa? Setelah tahu yang namanya sampah, itu mesti akan dibuang. Padahal kalau kita tahu manfaatnya, tahu mengolahnya, sampah sangat-sangat berguna bagi kita semua. Nah, ini untuk poin selanjutnya yang menjadi perbicaraan yang namanya sampah itu berkaitan dengan mesti ada kata limbah. Dalam limbah itu dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan wujudnya. Yang pertama limbah gas, untuk yang kedua limbah cair, dan yang ketiga limbah padat. Untuk limbah gas itu contohnya karbon dioksida, CO2, karbon monoksida. Dan sedangkan limbah cair itu seperti air sabun, air tetesan AC. Dan yang ketiga limbah padat, itu contohnya kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, dan kertas maupun kardus. Yang ini yang paling banyak manfaatnya. Berdasarkan sumbernya, limbah dibagi atau berasal dari 4 tempat, 4 bagian. Yang pertama dari limbah pertanian, yaitu limbah yang dihasilkan dari pertanian. Yang kedua limbah industri, limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri. Yang ketiga limbah pertambangan, limbah yang dihasilkan dari pertambangan. Yang keempat limbah domestik, yaitu limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan pemukiman penduduk lainnya. Yang nomor 3, berdasarkan wujudnya, limbah senyawa. Limbah bisa dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama limbah organik, yang kedua limbah anorganik. Ini ada 2. Sedangkan jenis dan karakter dari bahan lunak itu bisa mengacu dari limbah lunak dan pada sifatnya juga harus lunak. Yang pertama limbah lunak organik, itu penjelasannya limbah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, contohnya daun-daunan, kulit buah, kulit sayur, dan kertas. Sedangkan untuk nomor 2 limbah lunak anorganik,
yaitu limbah yang berasal dari olahan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk. Jadi paling mudah kalau kita untuk membuat bekas limbah, yaitu limbah lunak anorganik. Untuk teknik-tekniknya dalam pengolahan limbah, yang pertama, satu, membentuk. Membentuk itu memiliki beberapa teknik. Yang pertama teknik coil, lilin. Yang kedua teknik putar. Yang ketiga teknik cetak. Sedangkan untuk teknik yang kedua yaitu menganyam. Ya, yang menganyam itu mudah, seperti kalian pelajaran di SD. Itu banyak dari rotan, bambu, daun, bahkan dari kertas juga bisa dianyam. Yang ketiga menenun. Ini tekniknya hampir mirip dengan cara menganyam. Yang keempat membordir, merupakan hiasan dari benang pada kain. Dan yang terakhir mengukir, yaitu menggores dan menoreh. Ini biasanya digunakan dari bahan kayu. Untuk proses produksi kerajinan bahan limbah lunak, ini kondisi wilayah yang dijadikan bahan baku produksi kerajinan. Yang pertama, daerah pesisir pantai. Pantai itu mesti banyak. Yang kedua, daerah pegunungan. Nah, apalagi dekat objek wisata, nanti banyak limbahnya juga. Yang ketiga, daerah pertanian. Ini yang ada di sekitar kita, di mana-mana. Apalagi contoh dari saya, depan sawah, di samping rumah saya juga sawah. Untuk nomor 4 yaitu daerah perkotaan. Kota itu apalagi, semakin kotanya semakin maju, semakin banyak limbahnya. Itu tergantung kita yang akan mengolah. Untuk proses produksi di sini ada 5. Yang pertama, pemilahan bahan. Jadi setelah ketemu limbahnya, kita pilah-pilah dulu bahannya. Yang kedua, kita bersihkan, dicuci. Yang ketiga, kita jemur atau kita pengeringan. Yang keempat, setelah jadi, nanti kita kasih warna sesuai yang kita inginkan. Dan yang kelima yaitu penghalusan. Bahan lunak yang sering bisa langsung di finishing agar mudah diproses. Kalau sudah proses dari 5 produksi tersebut sudah selesai, nanti kita tinggal menjualnya. Nah, untuk macam-macam kerajinan dari kertas ini, yang pertama bisa kita membuat bunga dari kertas. Dan yang kedua, membuat bunga tulip dari kertas. Yang ketiga, membuat vas bunga dari koran bekas. Selanjutnya, membuat kerajinan tempat tisu dari koran bekas. Dan yang terakhir, kerajinan tangan, membuat tas boneka dari bahan kertas atau koran bekas. Di situ contohnya sangat banyak sekali. Pertemuan minggu depan insya Allah akan saya kasih contoh, dan setelah itu nanti kita akan praktek. Kamu bisa melihat tutorial video selanjutnya. Nah, ini untuk latihan soal yang pertama, ada 5 soal, mudah-mudah saja. Kalau kalian tadi memperhatikan semuanya, insya Allah bisa menjawab. Saya ulangi lagi, kalau kalian bisa memperhatikan dari apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, insya Allah kalian bisa menjawabnya. Dan jangan lupa untuk absensinya mohon di komentar, tulis nama lengkap dan kelasnya. Tunggu materi selanjutnya, insya Allah minggu depan saya akan berikan contoh-contohnya, dan saya akan praktek atau memberikan tutorial cara membuat bahan dari limbah, entah organik dan anorganik, dari bahan bekas. Nanti saya ambil limbahnya atau bahannya dari bahan bekas.
Saya doakan mudah-mudahan kalian bisa semua dan kalian sehat semua. Ya, terima kasih. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga kalian sehat selalu.